Shalom adik-adik, happy Sunday untuk kita semua. Nah, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak mau memberikan peraturan buat papi mami maupun adik-adik yang ada di rumah. Sebelum memulai ibadah, yang pertama, papi mami bisa menyiapkan televisi yang tersambung dengan internet atau juga bisa menggunakan laptop atau handphone untuk mengikuti ibadah gereja anak. Yang kedua, adik-adik selama mengikuti ibadah harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selayaknya adik-adik datang beribadah di gereja. Yang ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi dari WL atau dari kakak-kakak pembina ya. Kalau semisalnya kakak suruh untuk mengangkat tangan, adik-adik semuanya harus mengangkat tangan. Kalau kakak suruh untuk bangkit berdiri, semua adik-adik harus ikut bangkit berdiri. Kalau kakak suruh untuk bertepuk tangan, semuanya juga harus bertepuk tangan. Yang keempat, adik-adik atau papi mami bisa mengirimkan dokumentasi video dan foto ke kakak pembina masing-masing melalui WhatsApp. Yang kelima, adik-adik bisa mengisi absen melalui live chat atau di kolom komentar YouTube. Selamat beribadah untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat luar biasa. Kak Devi gimana kabarnya nih? Baik dong. Baik ya, udah lama gak ketemu Kak Devi nih. Ya, nah akhirnya kita bisa sama-sama beribadah kembali adik-adik ya. Yuk sebelum mulai ibadah Kak Devi, kita mau ajak adik-adik bangkit berdiri terus berdoa dulu ya. Yuk adik-adik kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Sikapnya yang baik ya, kita mau datang sama Tuhan, kita mau tutup mata kita, lipat tangannya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh beribadah pagi ini. Kami siap Tuhan untuk meninggikan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Oke, adik-adik bisa lambaikan tangannya. Hai. Wah, pada semangat-semangat semua nih. Nah, karena adik-adik semangat semua Kak Devi, Kak Vera mau coba adik-adik masih ingat gak ya Yel-Yel Holy Kids? Betul. Kita harus tes ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Itu masih ada yang duduk ya. Ayo kita harus bangkit berdiri ya. Kak Vera mau tanya Yel-Yel Holy Kids. Adik-adik masih ingat gak? Kayak gimana sih Kak Devi? Kayak gimana Kak Devi? Kak Devi masih ingat gak? Oke, Laskar Kristus, yes. Ya, seperti itu adik-adik ya. Nanti adik-adik juga pakai gerakan seperti Kak Devi tadi ya. Siap ya? Yuk, sama-sama. Holy Kids, hebat. Oke, Laskar Yesus, yes. Kurang semangat adik-adik. Ayo sekali lagi yang semangat ya. Sekali lagi. Holy Kids, hebat. Oke, Laskar Yesus, yes. Wah, kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wah, luar biasa. Ayo adik-adik semua kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau katakan, hai semua anak-anak Tuhan. Yuk kita mau bertepuk tangan semua. Pakai gerakannya. Hai semua, yuk kita puji Tuhan. Bertepuk tangan bersama-sama. Hai semua, lihat kanan kirimu, katakan luar biasa hari ini. Semua tangannya di atas, tangan di atas dan di bawah. Gerakkan kaki kita melompat bersama-sama. Tangan di atas dan di bawah, gerakkan kaki kita melompat bersama-sama.
melompat bersama-sama. Sekali lagi adik-adik. Tangan di atas, gerakan kaki kita melompat bersama-sama. Tangan di atas, gerakan kaki kita. Sekarang lebih semangat, bersama-sama. Tangan di atas dan di bawah, gerakan kaki kita melompat bersama-sama. Dan di bawah, gerakan kaki kita melompat bersama-sama. Buat siapa? Oke, kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wah, semangat-semangat Kak Devi ya. Kak Devi, karena masih semangat, Kak Vera punya satu pujian lagi buat adik-adik. Iya dong. Adik-adik, yuk kita mau peluk Cici atau Kokoh, atau Dede, atau Papi Mami di sebelahnya. Karena mereka sudah baik sama kita ya. Yuk kita mau peluk saudara kita yang ada di samping. Ya, peluk ya. Kita mau nyanyikan pujian. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Pakai gerakan adik-adik ya. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku. Apa yang diterima? Yes. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya bagi siapa? Yuk adik-adik bisa melemparkan berkatnya buat Koko Cici. Yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima. Lagi katakan, yuk terima, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, ayo. Yuk terima, yuk terima, yuk terima hujan berkat. Haleluya. Wah, Tuhan Yesus udah sayang sama kita. Terus juga Tuhan Yesus kasih berkat sama kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau naikkan pujian apa Kak Devi? Bapak engkau sungguh baik ya. Tuhan Yesus sangat baik Kak Devi ya. Masih kasih kita kesempatan untuk kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Yuk sikap yang baik, kita mau datang sama Tuhan adik-adik. Kita mau naikkan pujian ini. Bapa engkau baik. Katakan Bapa engkau baik. Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, katakan aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Adik-adik angkat tangannya dan katakan, aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Dengan lembut katakan, kami memujimu Tuhan. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa dengan Kak Devi. Yuk semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami bisa memahami setiap firman Tuhan dengan baik. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Oper. Ke depan. Oper lagi. Ya. Gol, yes. Kak Evan senang banget nih adik-adik. Kak Evan bisa cetak gol. Kak Evan tuh habis lagi main bola. Tuh tadi Kak Evan mencetak gol ke gawang lawan. Nah, adik-adik untuk bisa mencetak gol ini, Kak Evan butuh latihan yang ekstra keras. Harus latihan kerjasama dengan teman satu tim, harus bisa menendang bola dengan keras dan mengarahkan bola itu ke gawang. Nah, adik-adik hari ini Kak Evan juga mau kasih rahasia agar kita bisa menjadi pemenang, agar kita bisa mencapai target kita. Nah, tapi sebelum itu, Kak Evan mau pindah tempat dulu ya, sama istirahat dulu sebentar. Oke? Jangan kemana-mana. Nah, halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Nah, hari ini, seperti janji Kak Evan tadi, Kak Evan akan memberikan rahasia tips untuk kita bisa menjadi seorang pemenang. Nah, adik-adik, hari ini Kak Evan mau minta adik-adik membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27. Nanti adik-adik boleh baca di rumah masing-masing atau mami papi bisa bacakan buat anaknya. Nah, jadi ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat ke-25b. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Nah, jangan lupa ya hafalin, kemudian nanti dikirim ke kakak-kakak pembina. Oke adik-adik, kita mulai firman Tuhan pada hari ini. Jadi adik-adik, pasti kita mempunyai cita-cita.
Mungkin kayak Kak Evan tuh tadi pengen menjadi pemain sepak bola yang jago seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, mungkin adik-adik pengen jadi dokter atau polisi atau mungkin jadi pengacara atau menjadi pemain basket atau ada yang pengen jadi kayak Kak Evan, pemain bola. Itu pasti kita mempunyai cita-cita yang besar, yang tinggi juga. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa dalam mencapai cita-cita kita. Seperti Kak Evan nih, misal Kak Evan mencetak gol, terus Kak Evan sujud syukur kepada Tuhan. Nah, kan kita kadang suka juga yang melihat ada pemain-pemain bola yang setelah mencetak gol sujud syukur, bersyukur sama Tuhan begini gitu. Nah, itu artinya dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Mau mereka sedang bermain bola, dalam kompetisi, pertandingan, mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan ketika mereka bisa mencetak gol. Nah, dengan begitu nama Tuhan dipermuliakan. Nah, adik-adik, kalau misal adik-adik mempunyai cita-cita yang tinggi seperti Kak Evan gitu dan yang lain-lain, nggak masalah. Percayalah bahwa kalau kita menggapai cita-cita itu dengan Tuhan, percayalah bahwa cita-cita akan tergapai, cita-cita kita akan bisa digapai. Nah, memang betul dalam menggapai cita-cita itu kita harus yang namanya ada perjuangan, harus ada usaha. Seperti pemain bola contohnya. Untuk bisa menjadi pemain sepak bola yang baik, yang jago, dia harus latihan terus-menerus. Harus lari, harus latihan menendang, harus latihan menangkap untuk yang kiper. Dan itu harus mempunyai waktu latihan yang sangat banyak. Nah, begitu juga kita. Kita ini adik-adik, kita selain kita menggapai cita-cita kita bersama Tuhan, kita juga harus mengenal dulu Tuhan kita. Dengan cara apa? Melatih juga diri kita. Adik-adik tahu Raja Daud? Nah, Raja Daud adalah contoh seorang anak yang mempunyai target, mempunyai cita-cita. Kemudian dia juga mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan. Raja Daud ini adalah anak bontot, anak terakhir dari saudara-saudaranya itu. Kemudian mempunyai cita-cita yang tinggi dan juga dia selalu beribadah kepada Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan. Nggak usah disuruh-suruh. Tanpa disuruh-suruh, Raja Daud waktu kecil selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, gimana dengan kita nih? Kita sekolah minggu aja masih disuruh-suruh, didorong-dorong. Ayo, sekolah minggu. Kalau nggak, nanti nggak dikasih jajan. Kan kita harus mempunyai semangat yang seperti Raja Daud. Dia juga selalu rindu akan Tuhan. Dia mempunyai kerinduan yang besar pada Tuhan. Nah, adik-adik kita juga mau belajar dari situ ya. Bahwa kita setiap hari Minggu 9.30 itu saatnya untuk kita beribadah. Jadi ibadahlah on time. Ibadahlah langsung sediain gadget kalian jam 9.30 karena itu waktunya kita beribadah di Gereja Anak Holy Kids. Nggak usah disuruh-suruh lagi ya, nggak usah diajak-ajak. Harus punya kerinduan yang besar seperti Raja Daud. Dan kemudian kalau kita mempunyai kerinduan yang besar, maka Tuhan akan membuat cita-cita kita menjadi berhasil. Seperti Daud menjadi seorang raja. Nah, lanjut lagi ya adik-adik. Dan untuk menggapai cita-cita kita juga kita harus membutuhkan namanya usaha yang keras untuk meningkatkan kapasitas kita. Contohnya, Kak Evan sekarang kan suka main bola nih. Kemudian Kak Evan bisa mencetak gol dan akhirnya jago dan akhirnya masuk klub Persib. Nah, sudah di Persib, Kak Evan berlatih terus, berlatih keras biar makin jago. Makin jago, tendang gol. Sering cetak gol, kemudian dimasukin ke timnas Indonesia. Udah masuk timnas Indonesia, jago lagi, semakin jago, masuk deh ke Barcelona. Ya mungkin memang nggak mungkin sih, cuman itulah ibaratnya. Jadi kita harus meningkatkan kapasitas kita terus untuk bisa mencapai cita-cita kita. Kita latihan secara fisik kita. Mungkin adik-adik pengen jadi dokter ya belajar tentang kedokteran. Mungkin adik-adik pengen jadi polisi, belajar fisik yang kuat dan lain-lain. Apapun cita-cita adik-adik kita harus selalu berjuang
untuk menggapai cita-cita kita. Dan tidak hanya dari fisik saja, tapi kerohanian juga. Kita juga harus selalu beribadah sama Tuhan dan memuji Tuhan dan selalu berdoa, kemudian juga mengucap syukur pada Tuhan. Jadi ada dua yang dilatih, adalah fisik dan kerohanian kita, sehingga kita bisa mencapai cita-cita kita bersama Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita tuh sedang berlomba, kita sedang bekerja atau berusaha mencapai cita-cita kita. Dan kakak tadi bilang kita butuh dua hal tersebut. Nah, yang pertama adalah secara fisik kita mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian juga kita mempersiapkan secara kerohanian kita dengan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, kalau kita lihat dari seorang pesepak bola seperti kakak tadi, kita bisa belajar 4 hal, yaitu mempunyai cita-cita. Seperti tadi Kak Evan punya harapan cita-cita masuk Persib, masuk timnas, kemudian masuk tim Barcelona. Kemudian Kak Evan juga harus mempunyai penguasaan diri. Adik-adik juga harus mempunyai penguasaan diri. Yang dimaksud penguasaan diri ini adalah kalau misal sekarang Kak Evan ada di Persib tapi belum dipanggil-panggil timnas, jangan iri sama teman-teman yang lain. Mungkin adik-adik saat ini sedang sekolah, kemudian sedang ujian, nilai teman-temannya lebih bagus daripada adik-adik. Jangan iri. Adik-adik harus tetap sabar dan tetap harus fokus dengan cita-cita adik-adik. Jangan iri melihat yang lain. Nah, kadang kakak Evan suka iri melihat yang lain. Kok dia udah begini ya, Kak Evan belum gitu. Kenapa mereka begini, kenapa Kak Evan enggak? Selalu iri. Nah, tapi hari ini kita mau belajar sama-sama untuk menguasai diri kita, menjaga hati kita agar kita tidak iri dengan yang lain. Dan kemudian juga kita harus berjuang dengan jujur. Nah, kalau adik-adik sekolah, ujian harus jujur, harus mengerjakan sendiri, jangan contek-contekan dengan yang lain. Karena itu tidak baik, Tuhan gak suka. Nah, poin yang ketiga, kita harus melakukan target cita-cita bersama Tuhan. Seperti tadi, kalau misal selebrasi sepak bola itu selalu setelah mencetak gol selalu mengucap syukur kepada Tuhan begini. Nah, itu merupakan salah satu ucapan syukur dan kemudian nama Tuhan dipermuliakan. Atau enggak kadang ada yang buka baju kemudian dalamnya ada baju tulisan I love Jesus dan lain-lain. Nah, itu mengucap syukur dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sama adik-adik, apabila adik-adik misal mengerjakan ujian di sekolah dengan mengerjakan sendiri, nah itu nama Tuhan dipermuliakan. Kalau adik-adik mengerjakan dengan tidak jujur, Tuhan gak suka. Jadi siapa yang dipermuliakan? Nah, itu. Nah, kemudian kita juga harus mengucap syukur misal kita dapat nilai bagus. Misal nilai kita bagus, ya kita jangan sombong, kita harus terima kasih Tuhan, Engkau sudah membantu aku dalam mengerjakan ujian ini. Nah gitu, jadi nggak boleh sombong dan juga kita harus tapi tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah yang keempat adalah melatih diri. Nah latihan terus setiap hari itu yang akan membuat kita menjadi menjadi jago. Kita jago menjadi pemain sepak bola, jago dalam pelajaran matematika dan lain-lain, jago untuk melakukan segala sesuatu, kita butuh latihan. Nah jadi adik-adik, kita semua mempunyai potensi dan talenta yang sudah Tuhan berikan. Tinggal kita mau pakai atau enggak kesempatan yang Tuhan beri. Nah adik-adik udah paham kan gimana agar kita bisa mencapai cita-cita kita bersama Tuhan? Ya, 4 poin tadi itu harus selalu ingat. Yaitu kita punya cita-cita. Kemudian kita harus menguasai diri kita. Yang ketiga kita juga harus mencapai cita-cita kita, tujuan kita bersama Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Dan yang keempat, melatih diri. Nah, dan jangan lupa juga kita selalu memuji, beribadah kepada Tuhan seperti Daud. Dan akhirnya Daud bisa menjadi raja. Dan sekian yang bisa kakak sampaikan. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu mempunyai cita-cita dan menggapai cita-cita kami bersama Tuhan. Ajar kami lagi Tuhan untuk kami bisa selalu rajin dalam belajar, dalam mencapai cita-cita kami. Dan tidak lupa juga Tuhan, ajar kami lagi untuk selalu mempunyai kerinduan yang
dalam kepadamu, agar kami bisa selalu ingat kepadamu, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan pekerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati anak-anakmu yang ada di Gereja Anak Holy Kids. Kiranya Engkau berikan masa depan yang indah, penuh pengharapan kepada kami, dan berikan kesehatan, kekuatan dalam mereka menjalani hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan bersama-sama. Tadi Kak Evan sudah menjelaskan dan kita diingatkan kembali bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang bertanding. Kita harus mengusahakan hidup kita supaya semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Dan hari ini Kak Yunus mau kasih pengumuman buat kita semua. Ada beberapa pengumuman nih, adik-adik perhatiin ya. Yang pertama, Kak Yunus dan kakak-kakak yang lain mengucapkan buat adik-adik yang sudah memenangkan lomba untuk kartu Paskah Gereja Anak Holy Kids. Selamat buat kalian. Kemarin hadiahnya sudah dikirim ke rumah masing-masing dan tentunya kalian pasti akan senang sekali. Dan yang kedua, pengumuman yang kedua, buat adik-adik yang kelas 6, besok hari Senin, kalian sudah menghadapi PTS dan Seninnya lagi sudah menghadapi US. Buat adik-adik tetap belajar, tetap mempersiapkan diri dengan baik ya. Kita mau bikin bangga nama Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan Papa Mama kita. Yang ketiga, setiap hari Minggu gereja anak tetap diadakan jam 9.30. Adik-adik harus sudah siap-siap, berpakaian yang rapi, dan tentunya mengikuti semua instruksi dari kakak-kakak pembina. Kita mau belajar beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yang keempat, tetap jaga kesehatan buat adik-adik. Ketika adik-adik keluar rumah, adik-adik tetap pakai masker ya. Ketika adik-adik mau makan atau masuk dalam rumah, harus cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Pokoknya jaga kesehatan kalian, makan makanan yang bergizi, minum vitamin. Dan untuk kita semua, kita berdoa biarlah pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh beribadah bersama-sama di gereja. Siapa yang kangen beribadah di gereja, angkat tangannya. Semuanya rindu. Kakak-kakak di sini juga rindu loh ingin bertemu dengan adik-adik secara langsung. Yuk kita mau akhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Kita juga berdoa buat teman-teman kita yang besok PTS ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh belajar, hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan disukakan dengan apa yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan hari ini boleh menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh mengerti rencana Tuhan atas hidup setiap kami. Hari ini kami berdoa buat teman-teman kami yang besok menghadapi PTS. Tuhan Yesus berkati dalam persiapan teman-teman kami. Biarlah teman-teman kami boleh mengerjakan soal dengan baik dalam persiapan mereka. Mereka boleh mempersiapkan hati mereka, diri mereka dengan baik. Dan membuat nama Tuhan Yesus Kristus bangga serta papi dan mami. Tuhan Yesus juga berkati kakak-kakak pembina dalam masa pandemi ini. Mereka boleh tetap melakukan syuting untuk ibadah gereja anak. Berkati kakak-kakak pembina dari kelas Daud sampai ke kelas Gideon Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik yang beribadah hari ini. Dimanapun mereka boleh berada, Tuhan Yesus tetap menyertai kehidupan adik-adik. Berkati papi, berkati mami, berkati cici, koko, dede, suster, semuanya yang boleh mempersiapkan ibadah di rumah dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami akan menutup ibadah pada hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kami percaya dan kami sudah menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.